Alhamdulillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Ittihad, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir, kita semuanya, doa-doa kita, hajat kita, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu, rezeki kita mudah-mudahan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab kita hadir, mudah-mudahan menjadi penyebab kita semua masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah untuk pengarang itulah Syekh Al-Fadil Allah Al-Kanfa Syekh Muhammad Nawawi bin Al-Jalul Al-Bani, juga Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Alawi, juga Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id bin Syafi'i. Mudah-mudahan dia sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya, guru kita yang telah memberi kita juga mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam rahmat dalam kuburnya, dan juga guru kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu panjang umurnya dan selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya. Al-Fatihah. Allah yatabassam bi rahmah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidina amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bih. Jadi ini saya mengkaji kitab daripada Sulamul Taufik adalah yang dikarang oleh Habib bin Husain bin Tahir, yang disyarahkan oleh ulama kita yaitu Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Karena saya badal ganti ya, jadi kata Ustaz Jamal katanya temanya bebas saja Ustaz. Jadi ada hal yang memang penting mengenai dalam masalah akidah, dalam masalah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selain kita percaya kepada Allah, kita juga percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Dan kita selain percaya sama Nabi, apa yang disampaikan nama Nabi pun kita harus percaya. Apa yang disampaikan nama Nabi kita Muhammad, di antaranya famin dzalika adabul qabri, yakni antara yang disampaikan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adab kubur. Adab kubur ai wa huwa adabul barzakh, artinya adalah adab yaumul barzakh. Karena kalau kubur itu kan nama, itu adalah sebuah istilah aja, adab adab kuburan sebenarnya adalah adab barzakh. Karena ini kita alam dunia, pemisah di antara alam dunia dan alam akhirat, namanya alam barzakh. Nah, ketika kita masuk di alam barzakh, itu nanti ada namanya adab, ada namanya nikmat. Kalau orang yang bermaksiat maka mendapatkan adab, atau orang kafir dapat adab. Kalau kita orang mukmin mendapatkan nikmat. Adab kubur ini bukan hanya bagi orang yang dikubur di dunia doang, bukan hanya yang dipendam di tanah doang, tapi siapapun yang dalam kondisi meninggalnya kayak gimana pun mereka tetap mengalami adab kubur.
Contoh, meninggalnya kebakar, habis, nggak sempat dikubur, terus nggak ada kubur dong Ustaz, karena namanya tetap ada kubur, namanya ada barzakh. Kubur cuma nama istilah. Mereka di alam yang lain, di alam pemisah antara dunia dan akhirat itu diazab kayak gitu. Kemudian ada orang yang tenggelam, tetap mereka diazab juga kayak gitu. Atau mereka matinya misalnya di planet yang lain, misalnya tetap mereka azab, terkena azab namanya azab alam barzakh kayak gitu. Adapun kita nih yang orang-orang soleh itu kita mendapatkan nikmat daripada nikmat kubur. Makanya kuburan kita biasanya nih Pak, bahkan wajib untuk ulama itu kalau kita ngubur antara orang Islam sama orang non Muslim pisahin. Pasti kalau kuburan kita nih pemakaman khusus Muslim, pemakaman untuk non Muslim dipisahin, nggak boleh nyatu di situ. Kenapa? Berisik. Kayak gitu, lagi dijodohin ya, lagi digebukin, makanya suruh pisahin. Kalau pemakaman khusus orang Muslim, jangan ada orang non Muslim taruh di situ, wajib pindahin. Kayak gitu, kenapa? Karena risik. Kayak gitu. Kalau orang Islam, Ustaz, dia kan mau ada maksiat juga, masih mendingan kalau orang Islam. Pokoknya selama dia masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka nanti akan ada keringanan buat dia. Kayak gitu. Tapi kalau orang kafir nggak ada keringanannya sama sekali kayak gitu. Walaupun nanti orang itu mati dimanapun, mereka akan selalu mendapatkan adab hukuman wa asiyah nauzubillah min dzalik. Wa na'imuh, dan juga adalah mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Jadi banyak tuh nikmat-nikmatnya. Di antaranya apa? Famin na'imihi tausi'uhu adalah daripada nikmat kuburannya itu diluasin Pak. Makanya kalau kita Pak, mudah-mudahan diluaskan kuburannya diluas. Kalau misalnya enggak, ada termasuk kuburan sempit. Bapak pernah nemuin enggak orang gali kuburan? Itu kan orang kalau meninggal manjang ya. Itu ketika digali lagi, ternyata ada kadang-kadang tuh tulang ngumpul di tengah-tengah jadi satu tuh. Harusnya kalau nemu tulang itu manjang semuanya tuh, karena kita kan panjang begitu. Ini ada tulangnya ngumpul semua. Itu pertanda nauzubillah min dzalik ya, digencet sama bumi. Tapi kalau kita orang baik, apalagi kalau dalam di dalam kitab sini Is'adir Rafiq, terus di antara kitab-kitab yang lain, kalau kita pengen jasad kita utuh nih, biasakan kita membaca surat Al-Mulk. Kalau kita biasa baca surat Al-Mulk, jasad kita gak bakalan dimakan sama cacing ataupun yang lain-lain, utuh kita. Bapak sering lihat kan kadang-kadang ada, tinggal lihat di YouTube, ada orang ketika digali lagi, contohnya Mbak Mun kan, digali udah 2 tahun, 3 tahun, harusnya udah busuk, udah hancur, tapi apa? Masih utuh jasadnya. Berarti dia adalah orang pengamal sering baca surat Al-Mulk. Jadi setiap hari Pak, kita jadi wiridan tuh. Di antaranya adalah sebelum tidur, apalagi kita baca sebelum tidur. Dan termasuk kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu adalah salah satu wiridan bacaan yang menarik rezeki. Jadi apa aja Ustaz? Nih, kalau misalnya mau tidur itu kita kelamaan, paling tidak habis sholat isya kita baca deh. Apa aja? Yang pertama Al-Waqi'ah, itu buat tarik rezeki itu. Terus habis Al-Waqi'ah langsung kita baca Al-Mulk. Habis Al-Mulk baca Al-Muzammil. Habis Al-Muzammil kita baca lagi surat Al-Nasr. Habis Al-Nasr baru habis Al-Muzammil Al-Lail wal-Laili idza yaghsha, baru Al-Nasr. Itu adalah 5 surat yang kalau kita baca setiap malam sebelum tidur atau habis isya akan menarik rezeki buat kita. Jadi mendingan Al-Mulk itu kita campurin sama Al-Waqi'ah supaya sekalian rezeki kita banyak. Amin ya rabbal alamin. Terus dan diantaranya adalah waju'ila qindilin fihi, waja'ala qindilin fihi. Di antara nikmatnya itu ada lampu-lampu terang. Kuburan kita terang, alam barzakh kita terang. Dan orang yang meninggal sekarang ini Pak belum masuk surga dan neraka. Mereka tadi ada di alam barzakh nungguin kapan nanti terjadinya hari kiamat.
Dan di antaranya lagi yang wajib kita yakini apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Su'alul malakaini munkarin wa nakirin, adalah pertanyaan dua malaikat, namanya malaikat munkar dan nakir. Nanti bentuknya itu adalah dia hitam, bukan buaya, warnanya hitam. Annahuma aswadani azraqani a'yunuhuma, kemudian matanya warnanya biru. A'yunuhuma ka'uduri nuhas, matanya biru, gedenya itu udah kayak apa? Seperti tekok. Ini jelas tekok gedenya tuh. Gede matanya tuh, warnanya biru. Kemudian wa fi riwayatin kalbar, satu riwayat yang lain, dalam pendapat yang lain, bahwa malaikat munkar dan nakir itu seperti geluduk datangnya, suara-suara gemuruh kayak gitu. Wa aswatuha karad, bentuknya seperti kilat, terus suaranya seperti apa? Seperti geluduk tuh, Pak. Bentuknya seperti kilat, menyala-nyala, terus suaranya kayak geledek. Terus baina biyadi ahadihima mirzabatun nawistama alaiha ahlul mina ma'aqalluhu wa huma lil mu'minin ta'i wa ghairi. Dan di tangannya itu ada semacam palu yang gede. Kalau orang kampung dua, di sini ahlul mina, orang kampung dua ngumpul semuanya buat ngangkat itu nggak bakalan kuat tuh. Martel yang dibawa oleh dua malaikat tersebut, malaikat munkar dan nakir kayak gitu. Nah, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Makanya kalau kita alhamdulillah kita diajari nama guru-guru kita terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau pas habis nguburin kita nggak langsung pergi, nggak kayak ngubur kucing kayak gitu. Kita bacain talqin. Talqin itu apa Ustaz? Talqin itu adalah ngajarin kepada si mayit supaya dia bisa jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dia dengar saking aja kita nggak tahu. Iya, ya kan makanya ya fulan abna fulan, atau hai fulan, atau saudara kita sebutin namanya, udkuril ahdal ladzi yatabil am, sebutin gitu tuh. Nah, terus diantaranya apa? Anna adzabal qabri haq wa anna na'imahu haq. Wa idza ja'akal malakan, kalau datang nanti dua malaikat jangan takut. Kayak gitu. Kalau dia nanya, jawab man rabbuka? Allahu rabbi. Itu kita bantuin tuh. Jadi bacain tuh talqin di atas kuburan tuh, supaya bantuin si mayit yang ada di dalam kubur, dia bisa jawab pertanyaan daripada malaikat. Tuh, mudah-mudahan kita selamat daripada pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak lolos, habis kita dijatuhin sama dia. Palunya aja seandainya ditampakin, palunya digetok kepada apa? Bumi, gunung langsung hancur tuh. Sama martelnya siapa? Sama martelnya nama malaikat munkar dan nakir. Kemudian kalau seandainya orang mukmin yang berhasil jawab, maka dia langsung bilangin naumatal arus. Kita berhasil jawab. Ketika ditanya man rabbuka, kita jawab Allahu rabbi. Wa man nabiyuka, Muhammadun nabiyyi. Wa ma imamuka, Al-Qur'an imami. Wa ma kiblatuka, Ka'bah kiblati. Kayak gitu. Seandainya kita lolos tuh sesuai apa yang ditanya, maka kata malaikat apa? Naumatal arus, dah tidur istirahat seperti tidurnya pengantin baru. Tuh, cepet. Jadi nungguin hari kiamat cepet. Kayak gitu. Bapak tahu kan bagaimana rasanya pengantin baru malam kayaknya cepet banget. Coba kalau kita di rumah sakit, padahal cuman semalaman, tapi rasanya lama karena lagi kita sakit. Begitupun orang-orang yang ada dalam kubur nungguin hari kiamat rasanya lama banget kayak gitu. Tapi kalau kita dalam kenikmatan, tentunya malam itu rasanya cepat. Begitupun orang yang mendapatkan nikmat kubur rasanya cepat kayak gitu. Tidurnya seperti tidur orang yang tahu pengantin baru. Dalam riwayat yang lain, kalau buat orang-orang mukmin yang taat, malaikat munkar dan nakir dia nggak dalam bentuk yang seperti itu. Beda lagi namanya, tapi dalam pendapat yang lain namanya Bashir wa Mubasyir. Nama malaikatnya itu buat orang mukmin yang taat, baik dia. Tapi kalau sama orang yang kafir, sama orang yang tukang maksiat, dia langsung galak datangnya kayak gitu.
Makanya kalau misalnya orang pada datang, kita termasuk orang soleh, sering sosial, bantuin orang, banyak yang datang ketika kita meninggal itu. Terus apa, orang-orang bahkan enteng deh dalam mengucapkan isyhadu hadzal mait min alil khair. Semuanya 40 orang itu bahkan lebih ngomong min alil khair. Wajabat lahul jannah, wajib buat dia masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin tuh. Mudah-mudahan tuh. Kalau misalnya Pak, orangnya nggak pernah sholat, orangnya selalu jahat sama orang, terusnya ada ustadznya bilang, saksikan mayat ini orang baik, kita ikhlas apa kagak kira-kira? Kagak ikhlas. Tapi kalau emang rajin ke masjid, rajin ibadah, orang baik, ustadznya nggak usah ngomong juga kita udah, saya bersaksi pasti ini orang baik. Apalagi kalau ustadznya bilang isyhadu hadzal mait min ahlil khair, saksikan mayat ini ada orang baik, kita bakalan ikhlas ngomong min ahlil khair. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil khair semuanya, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya dulu hidup saya dulu nggak pernah benar kayak gitu, selalu dalam kemaksiatan, tapi sekarang saya udah taubat, alhamdulillah. Orang ketika sebelum masa akhir hidupnya, sebelum dia meninggal, terus terlalu perbuatan baik, terus bahasanya udah ibadah lebih rajin pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pertanda min husnul khotimah, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kayak gitu, jangan muda rajin udah tua malah brengsek, nauzubillah min dzalik, itu suul khotimah, nauzubillah. Nah, kemudian apalagi yang kita wajib yakini, yaitulah yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kita semuanya tadi saya bilang di alam kubur deh, sekarang semuanya deh. Ketika hari kiamat nanti ada namanya kebangkitan, an ihya'il mauta wa ikhrajuhum min quburihim ba'da jam'il ajza'il asliyati wa hiya allati hiya sya'nuha al-baqa'u min awalil umuri ila akhirih walau quti'at qabla mautih. Jadi yaumul ba'ats itu adalah menghidupkan kita kembali dan keluarin kita dari kuburan kita. Jadi ketika kita keluar dari kuburan, bangkit itu kita dikeluarin dalam bentuk asli kita, segala macam apa yang terputus dalam tubuh kita, kita bangkit itu nyambung semuanya. Misalnya ada orang yang tangannya ketika hidup itu pernah tabrakan buntung, nanti ketika yaumul ba'ats semua balik lagi, utuh lagi. Dan kita bangkit nanti di hari kiamat dalam usia 33 tahun semuanya. Dalam usia 33 tahun kita semuanya itu, mau istri kita, mau anak kita yang masih kecil, semuanya dalam kondisi usia 33 tahun dalam riwayat. Nah, kemudian setelah kita diangkat, kita dibangkitin. Itu kalau dalam riwayat, kalau dalam kitab yang lain seperti Yaumil Ba'ats itu, di Yaumil Ba'ats di hari kebangkitan, di dalam kitab Riyadul Badiah diceritakan, jadi setelah hari kiamat itu akan terjadi hujan. Sebelum hari bangkitan terjadi hujan selama 40 hari. Hujannya itu adalah hujan seperti maninya seorang laki-laki. Lalu bumi itu ardul mubaddalah sebutnya, bumi yang telah digantikan. Bumi yang awal sekarang hancur Pak, nanti akan dibentuk lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bumi yang lain, kayak gitu. Bentuknya kayak gimana Ustaz? Saya nggak tahu, karena kita sama-sama belum mati ya Pak ya. Kayak gitu bentuknya nggak tahu. Pokoknya nanti akan ada bumi lagi, sebutnya al-ardul mubaddalah, tanah yang digantikan. Selama 40 hari itu, kemudian di antara tubuh kita ada semuanya hancur, kecuali danam. Danam ini adalah tulang tunggir kita tuh yang masih utuh, semuanya hancur kecuali tulang tunggir. Nah, air tersebut akan merasap ke dalam tanah semua, maka kita akan timbul semuanya, kayak gitu, timbul itu semua, keluar kita dari apa? Dari tanah semuanya, bangkit kita semuanya. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman, bangkit semuanya. Kemudian nanti akan terbang, ini saya ceritanya nanti dari kitab Riyadul Badiah. Akan ada terbang daun, nanti ada daun bidara, nanti ada daun mawar. Nah, daun itulah amalan catatan kita. Kalau daun tersebut kita terima dengan tangan kita, maka pertanda kita orang baik, ini amal kita. Tapi kalau misalnya yang kita terima daun itu tersebut dari daun bidara dengan tangan kiri atau dari belakang kita,
itu adalah pertanda bahwa kita bukan orang baik-baik saja, pertanda bahaya. Yang pertama kali nanti menerima dengan tangan kanannya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, yang menerima pertama kali dari tangan kirinya adalah Aswad bin Aswad. Siapa itu dia? Dia adalah orang yang pertama kali memproklamirkan perang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Dia tuh yang pertama kali itu nanti itu. Nah, itu adalah proses dalam kita penerimaan di apa namanya sebelum kita nanti masuk ke yaumul hisab ataupun yaumul mizan. Jadi dikumpulin dulu di padang mahsyar, kita dibangkitin. Itu adalah hari kebangkitan. Ketika Nabi lagi cerita kayak gini nih, hari kebangkitan nanti kalian akan ada masa kebangkitan. Lalu ada orang namanya Ubay bin Khalaf. Dia bilang sama Nabi, pas Nabi lagi ngomong nanti kita setelah ini mati akan ada kebangkitan, langsung digali kuburan yang paling lama. Pas dia gali tulang-tulang doang. Dia bilang, ya Muhammad, ini tulang-tulang doang, bagaimana mau dibangkitin? Kayak gitu tuh. Tuh orang sombong banget sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi kita apa? Coba perhatikan dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca, Anna khalaqnahu min nutfatin, apa namanya? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah yang pertama kali menciptakan, Allah juga mampu untuk menciptakan yang kedua kali. Kayak gitu. Yang udah mati bisa Allah bangkitin, bahkan memasukkan kamu ke dalam neraka udah pasti. Alhamdulillah. Udah diklaim masih hidup, udah diklaim, udah dipastikan dia masuk neraka. Sama seperti siapa? Abu Lahab masih hidup, udah dipastikan dia masuk neraka. Kalau udah meninggal, mendingan. Ini masih hidup, udah dipastikan dia masuk neraka. Termasuk Ubay bin Khalaf, kayak gitu. Wal hasyar. Dan juga kita harus yakini kita bahwa semuanya akan digiring ketika bangkit, kita akan digiring di padang mahsyar. Semuanya kita bangkit, semuanya kita akan diapain? Akan digiring di padang mahsyar. Kita orang yang beriman itu dibangkitkannya menutup aurat kita. Enggak telanjang semuanya, enggak. Kita menutup aurat, kecuali orang-orang kafir. Mereka semuanya telanjang tapi gak ada yang mikirin, gak ada yang lihat-lihat. Enak Ustaz kayak gitu. Enggak, udah gak ada yang mikirin kayak gitu. Pokoknya udah mereka dalam keadaan yang begitu luar biasa ketakutannya. Di mahsyar, kalau kita sering nanti buka aib orang kayak gitu, itu ditampakin. Kalau kayak gini ngumpulin, itu tuh aib-aib kita dibukain tuh. Karena nanti itu sampai puluhan ribu tahun kita nunggu di padang mahsyar tuh untuk yaumul hisab. Puluhan ribu Pak, bayangin puluhan ribu tahun kita nunggu untuk di masa di padang mahsyar doang. Kayak gitu. Makanya nanti ada syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya seperti ke umatnya gak usah pakai lama-lama. Ya dukhulunal jannata bighairi hisab. Langsung kagak pakai lama, nggak pakai dihitung lagi, nggak usah pakai ngantri lagi, langsung masuk surga. Amin ya rabbal. Itu yaumul mahsyar, dikumpulin semuanya. Kemudian yaumul hisab, kita ditimbang masing-masing, ditakar, dihitung pahala kita ataupun banyakkan daripada dosa kita. Kemudian yaumul mizan, ditimbang tuh. Timbangan apa? Ada timbangan seperti timbangan manusia kita ya. Jadi tiangnya, nah ini tali-talinya tuh, ini mizannya nih. Di sini ada kifah disebutnya. Kan kayak gini timbangan kejaksaan, ya kayak timbangan yang di mana tuh? Kejaksaan, nah ya kayak gitu tuh. Itu satu gituan itu apa namanya bisa terisi kalau di dalam sini mana tadi? Sebentar. Nah, dari situ tuh itu sampai bisa dibuat amal orang itu bisa masuk di situ. Itu di yaumil mizan tuh. Jadi dihitung, hitungan beda. Habis dihitung nenek pisahin terus ditimbang. Beratan mana tuh amal kita, amal dosa kita. Kemudian baru dah ada nanti namanya sirat. Sirat itu apa Ustaz? Sirat itu adalah jembatan. Jembatan yang melewati dari mauqif, dari padang mahsyar awalnya. Ujungnya adalah di surga. Ini kita yakinin. Di sini, ya misal di sini adalah tempat awalnya.
ujungnya adalah surga. Nanti masing-masing orang lewat, ada yang sekedip mata lewat itu, lewat padang mahsyar. Karena di padang mahsyar lewatin sirat. Sirat itu lebih tipis, lebih halus daripada rambut. Ada kumina syaratin. Kalau kita dulu diajarin katanya apa? Seperti rambut dibelah 7. Wa ahaddu minas saif, dan juga lebih tajam daripada pisau ataupun daripada senjata, daripada pedang. Itu tuh tajamnya luar biasa. Ada yang lewat cuma sekejap mata, set, nyampe. Ada yang lewatnya seperti cahaya, ada yang lewatnya seperti angin, tapi ada yang terakhir ngesot-ngesot jalannya, ngesot kelamaan sampai akhirnya dia bilang, ya Allah, yang lain pada cepet-cepet lewatnya, kenapa saya doang lama? Kata Allah, Pak, bukan saya yang lamain, salah lu sendiri, amal kamu sendirilah yang bikin kamu lama. Jadi nanti tergantung amal kita bisa bikin cepat atau enggak. Soalnya begitu jatuh di bawah itu adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau berhasil lewatnya kita, maka udah pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Kalau berhasil aman. Makanya termasuk kata Nabi bilang apa? Wailun lil aqabi minan nar. Celaka buat mata kaki dari neraka. Ini kita kalau wudu, Pak. Ini mata kaki harus kena, jangan wudu begini-begini doang, tren dan gini-gini doang. Harus kita basuh-basuh yang benar. Mungkin udah dijelasin di sini dalam bab fikih wudu tuh bagaimana, bahkan kita panjangin, kita panjangin, kita lebihin sampai betis, tangan kita lebihin sampai sikut apa ini namanya nih, sampai lengan atas kita, muka kita lebihin. Nanti apa? Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatnya Nabi Muhammad beda sendiri nanti. Apa usah bedanya? Akan terang benderang berseri-seri umatnya Nabi Muhammad. Nanti dari kiamat umat yang lain biasa aja, tapi umatnya Nabi Muhammad yang paling terang. Kayak gitu tuh. Nah makanya kita jangan sampai asal-asalan wudu di kaki. Kata Nabi, kalau kakinya asal-asalan, nanti apa? Pas melewatin sirat pada kepleset, jatuh semuanya, nauzubillah min dzalik. Jadi kita perhatiin benar-benar tuh. Walaupun Ustaz kan saya sering sholat, tapi kakinya enggak benar, enggak sah, maka sering kepleset di situ. Kayak gitu. Kemudian setelah itu adalah yang wajib kita yakini, ada neraka. Neraka ada 7, Pak. Neraka ada 7 tingkatannya. Yang pertama buat siapa? Yang pertama adalah neraka jahanam li usatil muwahhidin. Neraka jahanam paling atas. Jadi kalau ini neraka bawah 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti lebih adem. Kalau soalnya paling panas adalah bawah. Paling bawah itu yang paling panas. Nah, buat orang-orang mukmin yang sering maksiat, tempatnya ada di paling atas, namanya neraka jahanam. Kayak gitu. Falagho. Kedua adalah neraka lagho. Lagho ini lil Yahudi, buat orang-orang Yahudi. Kayak gitu. Jadi buat orang-orang Yahudi, dia neraka yang kedua, namanya neraka lagho. Kemudian al-hutamah. Yang ketiga adalah neraka hutamah. Apa namanya? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yasabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah. Hutamah itu nama neraka. Nah, itu yang ketiga adalah ditempati oleh orang-orang Nasrani. Kayak gitu tuh. Yang keempat, as-sa'ir. Neraka sa'ir buat siapa? Lis-sabiina firqatun minan nasara. Buat as-sabiina. Dan nanti itu ada dalam kelompok namanya orang-orang Nasrani pada saat itu namanya as-sabiin. Siapa itu as-sabiin? Kelompok dari orang Nasrani yang apa? Yahlikuna awsata ru'usihim wa yaqta'una madzakirahum. Yang mereka kepalanya dibotakin tengah tuh. Zaman dulu tuh, zaman Nabi Isa pada saat itu. Itu kepalanya dibotakin tengah dan mereka sebenarnya sama seperti kita pada sunnah. Orang-orang Nasrani yang benar itu pada sunnah. Nah, sabiin itu mereka adalah masuk nerakanya, neraka yang keempat. Fasakor, neraka sakor. Buat siapa Ustaz? Al-Majus, buat orang-orang penyembah api. Dan juga dalam riwayat yang lain, sakor itu adalah untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Dalam ayat Al-Quran, masalakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Orang-orang yang tidak sholat maka dia masuk dalam neraka sakor. Alhamdulillah min dzalik.
fal jahim. Kemudian yang keenam adalah neraka jahim. Kayak gitu. Buat siapa? Buat li'ubdatil asnam, untuk penyembah berhala. Terus yang paling bawah, yang paling panas namanya al-hawiyah. Di dalam apa namanya, nama nerakanya neraka hawiyah. Buat siapa Ustaz? Lil munafikin, buat orang-orang munafik. Munafik bukan munafik iniannya, apa? Bukan munafik ucapan, bukan munafik perbuatan, munafik i'tiqad, keyakinan. Kalau seandainya itu adalah munafik itu kita berarti termasuk. Karena kita kan ayatul munafik, kata Nabi, tanda-tanda orang munafik adalah kalau dia ngomong suka bohong. Kadang-kadang kita suka bohong. Kayak gitu, apalagi begini kita, kayak gitu kan. Iya, ngakal mulu. Kayak burung beli 2 juta ngakunya gopek, dijual sama bini 1 juta kan. Sekarang salahin sendiri kayak gitu, ngakunya gopek. Kata bini mah untung, padahal kita malah rugi, bohong mulu tuh. Bukan itu maksudnya. Atau apa namanya, kalau berjanji kita hianat. Kadang-kadang kita ngomong besok katanya insya Allah, kan janji kita itu. Insya Allah kita tuh malah berbuat apa 90% orang Indonesia kalau insya Allah kagak datang. Nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Dan juga apabila berjanji dia berbohong, dan apabila dipercaya dia khianat kayak gitu. Bukan itu. Munafik yang innal munafiqina fid darkil asfal, orang munafik yang paling bawah adalah yang mereka i'tiqad, keyakinan. Kalau sama orang kafir dia bilang kafir, kalau sama orang mukmin dia bilang mukmin. Itu seperti contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti Ubay bin Salul tuh. Kayak gitu. Termasuk Ubay bin Salul adalah yang menyebarkan berita hoax kepada siapa? Istri Nabi kita Muhammad, Ibu Fatimah, disebarin berita bahwa Ibu Fatimah adalah melakukan perselingkuhan, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga turun surat An-Nur tuh, bahwa terbebas Aisyah daripada berita-berita yang bohong. Jadi berita bohong dari zaman Nabi kita Muhammad sudah ada. Gara-gara apa tuh? Gara-gara orang munafik, naudzubillah min dzalik, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kita selamat melewatin sirat. Kemudian ada lagi nanti haud. Haud itu apa Ustaz? Kita yakinin haud itu ada. Haud adalah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud itu adalah kayak telaga. Telaga itu, jadi telaga itu kayak apa namanya, air terjun, bawahnya itu kubangan airnya. Nah itu dari telaga itu. Telaga Nabi kita Muhammad khusus buat Nabi kita Muhammad, namanya adalah telaganya Al-Kautsar. Nama telaga Nabi kita Muhammad adalah Al-Kautsar. Kita sebelum melewatin siratal mustaqim, kita pada minum dulu. Soalnya ketika bangun dari kubur pada aus. Kayak gitu, saya ngomong aja ini aus, apalagi bangun dari kubur. Kayak gitu tuh. Pada bangun aus, langsung pada minum. Ketika minum, la yadma'u abadan, gak bakalan aus sama sekali. Bahkan orang mukmin semuanya itu pada minum tuh. Ada yang pada umatnya Nabi, ada yang dikasih minum langsung, ada yang entar. Biarin disiksa dulu, nungguin kan lama tuh, nungguin yaumul hisabnya tuh lama tuh. Dia kehausan, akhirnya tetap juga boleh minum, walaupun dia orang-orang yang orang-orang yang selalu melakukan maksiat. Pas minum ternyata masuk neraka. Dalam kitab ini mereka jauh rongga-rongganya nanti nggak tersentuh oleh api neraka. Yang lain hancur, tapi ketika diminumin api neraka nggak apa-apa, tapi mati semuanya. Tapi kena tumbun neraka semuanya, cuma jauhnya doang karena minum daripada telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baunya lebih wangi daripada misik. Telaga Nabi kita Muhammad. Rasanya seperti buah-buahan yang ada di surga. Kayak gitu. Nah, nanti ada ulama yang bilang juga sebelum sirat kita minum, pas udah nyampe sirat sebelum masuk pintu surga, kita ada diminumin lagi. Nanti itu minumnya enggak kita cauk-cauk gitu. Masing-masing ada ada gelas-gelasnya kizan. Wa kizan aktsaru min ujumi sama. Gelasnya itu banyak, lebih daripada bintang-bintang di langit. Bukan pakai plastik kayak gini, bukan tuh. Pokoknya gelas-gelasnya kita nggak tahu, pokoknya nggak pakai rambutan. Tinggal ambil, cauk, sekali minum kita nggak bakalan haus sama sekali tuh.
Mudah-mudahan kita minum termasuk daripada teladan Nabi kita Muhammad. Kalau pernah minum, bagaimana minum minuman keras? Apa tuh? Ustaz, misalnya itu kan anggur orang tua atau minum yang lain, bagaimana? Ada ulama mengatakan nggak bakalan kalau nggak tobat dia nggak bakalan minum daripada teladannya Nabi kita Muhammad. Tapi paling lama ntar dia nggak minum sama sekali dalam riwayat yang lain. Makanya jangan sampai anak-anak kita minum minuman keras, karena nanti kagak minum daripada teladan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah yang wajib kita yakini syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi awal nabi-nabi yang lain juga punya nabi-nabi, tapi bareng-bareng. Nabi kita doang yang terkhusus namanya dan paling eksklusif teladan Nabi kita Muhammad. Dan yang terakhir adalah syafaat. Nah, syafaat itu adalah pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari pertolongan yang lain. Kayak gitu. Di antara syafaat Nabi kita apa? Di antara syafaat Nabi kita adalah yang pertama itu masukin jamaah atau kelompok orang di ghairi hisab. Jadi ketika bangun dari kubur kayak gitu, bangun dari kubur nih lagi pada ngumpul orang-orang lama, ada yang saya bilang langsung disyafaat, ditolong sama Nabi. Kelompok ini nih jamaah jihad udah gak usah pada ngumpul lagi karena masih lama. Ayo ikut sama saya, kata Nabi, langsung masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kayak gitu. Terus diantaranya lagi adalah syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin istahaqqun nar fala yadkhuluna bal yadkhuluna jannah. Dan diantara syafaat Nabi kita Muhammad adalah orang yang udah di dalam neraka kemudian dikeluarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu udah pasti masuk neraka nih. Fala yadkhuluna sebelum itu. Jadi orang udah dipastikan masuk neraka, akhirnya sama Nabi ditolong jangan masuk neraka. Akhirnya dimasukin ke dalam surga. Gitu. Akhirnya udah diponis dia bakal kepleset nanti lewatin sirat, karena ketika ditimbang banyakkan dosanya diselamatin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga adalah ketika udah di dalam neraka nih, dikeluarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mengeluarkan orang yang ada di dalam neraka bukan hanya khusus buat Nabi, bahkan lihat sendiri boleh yang lain pun diizinkan mengeluarkan orang yang ada di dalam neraka. Gitu, syafaat atau pertolongan. Siapa aja diantaranya? Minal ulama, para ulama yang ulama takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ulama yang ulama dunia. Ulama-ulama yang memang benar-benar bukan karena sesuatu apapun, memang niatnya adalah li'ila'i kalimatillah, bukan karena ulama-ulama yang mencari pamor, bukan. Yang menolong adalah ulama-ulama yang memang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini murid saya deh. Ya Allah, itu murid saya di situ tuh di neraka tuh, dikeluarin bisa. Bahkan wal malaikat juga bisa. Wal aulia, para wali-wali Allah. Kita sering ziarah atau kita dalam pikiran kita hadarah, kita tawasul kepada para aulia Allah, mereka bakal nolongin. Dan juga para malaikat, bahkan malaikat juga sering nolongin. Misalnya kita baca kayak subuh nih, sebenarnya itu kalau pas subuh setelah sholat fajar subuh itu Nabi ada kesunahannya itu tiduran miring sedikit, miring bentaran doang, tapi dulu kita mah nggak kaprah, jarang kayak gitu. Namanya irtija, tidur miring sambil baca apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Itu 4 pembesar malaikat tuh. Jibril, Mikail, Israfil. Kalau kita sering sebut bisa jadi tadi dia nolongin kita. Amin ya rabbal alamin. Wal anbiya dan juga para nabi. Nah, nanti juga thalibul ilmi atau al-alim, orang-orang alim itu bisa mengeluarkan daripada orang yang ada dalam neraka. Kayak gitu. Dan juga anak-anak kita, kalau dia orang soleh, anak-anak soleh bisa ngeluarin daripada neraka. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang diselamatin, bahkan kita yang nyelamatin. Amin ya rabbal alamin. Kalau diselamatin berarti neraka. Kalau nyelamatin berarti kita yang memberikan pertolongan. Pokoknya kalau orang-orang soleh, kita orang-orang baik semuanya, insya Allah gak bakalan diselamatin. Paling kalau diselamatin sama Nabi, pas orang-orang lagi pada kumpul, kita malah
langsung nggak pakai dihisab lagi, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum masuk sholat isya, udah waktu belum Pak? Iya. Ada yang mau ditanyakan kali Pak? Silakan. Saya dulu bentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada pertanyaan yang lain, saya minta kali ini berperkenalan. Jadi selama ini di sini belum kenal sama Ustaz. Sebaiknya kenalan dulu gitu. Oh iya. Ini Pak, nama saya Andi Sandiri Pak. Saya tinggal di Omega situ. Saya mau bukan siapa-siapa, masih saudara Ustaz Masari. Dan saya kecil emang ngaji dari dulu sama almarhum bapaknya tuh. Kayak gitu saya ngaji sama beliau tuh, sama almarhum Ustaz Taufik. Anaknya pinter kan, anak-anaknya ini hasilnya termasuk juga saya kayak gitu, sehingga kalau saya nggak ngaji nggak bakalan bisa dibaca kitab kuning begini Pak. Yang gondrong aja susah, apalagi yang botak begini. Kayak gitu. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi ini gantiin doang kan saya mah, itu saya gantiin atau saja mah gantiin dulu seperti itu. Jadi saya tinggalnya di Omega. Gitu ya. Kalau saya bukan S2, kalau saja mau udah S3, saya S1 aja pilih, apalagi banyak kan S-nya. Iya, pilih paling dingin. Gitu. Silakan kalau Bapak ada yang mau tanya yang lain. Enggak kenal kan semua? Oh, udah. Ini Guru, ya sebenarnya perbedaan antara kesalahan dan dosa Guru. Ada satu surat yang berbunyi yang artinya semoga diampuni segala kesalahan dan dosanya. Itu pengertian bukan Guru. Ya. Jadi kesalahan, kalau kesalahan itu belum berpotensi, belum tentu berpotensi dosa. Kayak gitu. Misalnya kita salah nih, karena al-insan makhluk khotok manusia gitu. Manusia adalah tempatnya salah dan juga dosa ataupun lupa kayak gitu. Kalau kesalahan itu belum pasti dosa, tapi kalau dosa udah pasti siksa dan dapat siksaan. Kayak misalnya gini, kita salah nih, karena salah kita itu belum tahu, salahnya belum tahu misalnya dalam masalah sholat misalnya. Biasanya dalam sholat setiap rakaat ngangkat tangan aja kalau bangun, kayak gitu kan. Setiap bangun sholat itu kan cuman kalau ngangkat tangan itu pas di tasawuf awal doang. Kita ngangkat tangan ya semuanya, benar enggak? Itu kan makruh hukumnya, nggak ada pahala apa-apa kayak gitu. Itu kesalahan kita. Nah, kesalahannya belum tentu berpotensi dosa. Tapi kalau udah dosa itu adalah apa? Biasanya kita melakukan kesalahan ya, yang melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Kalau kesalahan yang udah jelas-jelas melanggar itu kesalahan, tapi kesalahan tadi enggak semuanya adalah mengandung dosa kayak gitu. Kadang-kadang kita salah kayak gitu, itu belum tentu salah dosanya, itu belum tentu berdosa. Tapi kalau menyalahi aturan-aturan, perintah-perintah, baru itu yang berpotensi dosa kayak gitu. Nanti dosa bahkan kita nganggap remeh misalnya. Saat ini mah dosa kecil kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Risalatul Mawana itu Habib Abdullah Al-Haddad bilang apa? Ketika Allah mengatakan kepada nabinya itu, nabinya itu Nabi Uzair itu adalah Nabi Uzair. Itu disembah sama orang Yahudi. Uzair padahal seorang nabi. Kenapa Uzair disembah sama orang Yahudi? Karena setelah 100 tahun Nabi Musa meninggal, itu gak ada yang hafal Taurat. Yang hafal cuma Uzair. Mereka bilang, wah ini yang hafal Taurat nih bukan orang sembarangan nih, anak Allah nih. Makanya orang Yahudi bilang Uzair anak Allah. Kalau mereka bilang orang Nasrani, siapa? Nabi Isa anak Allah, karena bisa ngidupin orang mati. Segala binatang yang udah mati bisa dihidupin. Jadi dianggapnya anak Allah. Allah itu subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Uzair itu adalah sebenarnya seorang nabi. Ya Uzair, kata Allah, kalau kamu melakukan sesuatu kesalahan, jangan lihat dosanya kecil atau besar, tapi lihat kamu melakukannya kepada siapa gitu. Jadi jangan lihat dosa kecil dosa besarnya. Itu kita melakukan dosa karena siapa? Karena ada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan sampai melakukan dosa. Bahkan apa? Wala saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau kita lakuin terus-terusan jadi dosa besar. Dan enggak ada dosa besar kalau kita selalu istighfar. Jadi nggak bakalan menjadi dosa besar, tapi kita selalu istighfar, Yang penting jangan menganggap remeh dosa tersebut. Walaupun kadang-kadang besar, saya nggak menganggap remeh sih. Cuma itu ngilangin kebiasaan dosa saya itu susah banget. Misalnya contoh apa ya dosa yang kita biasa naik mata di mata nih, naik perempuan itu dosa kita lakuin. Saya nggak jadi urusan kayak gitu, tapi istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung yang penting, tapi jangan. Ngapain lagi? Jadi nganggap remeh itu nggak boleh, jangan. Udah istighfar tuh besok-besok lagi kita lihat tahu-tahu karena udah cakep banget, wow bisa gitu. Nah pada saat itu kan kita kegoda tuh langsung pasari udah langsung. Astagfirullahaladzim. Iya. Pada tuh kayak gitu ya. Yang penting jangan nganggap remeh. Gak apa-apa ngeliatin cewek mah cakep begitu, kalau jelek baru jangan. Pokoknya dosa jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh. Pokoknya ketika kita ngelakuin dosa, langsung buru-buru. Puasa itu ila magfiratin min rabbikum. Langsung buru-buru untuk kita beristighfar. Bahkan Ustaz bagaimana kalau kita berdosa, langsung kita berbuat baik, kita istighfar ataupun wudu. Wudu itu akan merontokkan daripada dosa-dosa kecil kita tuh. Kayak gitu tuh. Jadi banyak kita caranya buat ngilangin daripada dosa-dosa kita. Pokoknya habis buat sayyi'atal hasanata, kita iringin perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kayak gitu ya Pak ya. Jadi dosa itu jangan sampai kita lakuin. Kesalahan belum tentu mengalami dosa. Tapi kalau dosa udah pasti siksa. Ada lagi Pak? Ya. Sedikit mengenai mengangkat tangan selama sholat. Ini ada kesunnahannya ada. Jangan sampai dikerjakan ada yang ubah bajunya. Selain takbiratul ihram yang pertama itu ya, ketika apalagi mengangkat tangan. Jadi disunahkan mengangkat tangan itu pas kapan aja. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram Pak, itu jangan kosong, maksudnya kosong harus dari pas baru ngangkat sampai Allahu Akbar sampai taruh. Ini akbarnya kedengeran, suara Allahnya jangan Allah Akbar, jangan begitu. Dari Allah sampai Akbar harus kedengeran, kayak gitu kedengeran kita sendiri Allah. Dan dalam cara ngangkat tangannya ini biar benar. Sesuai sunnah dalam fikih itu apa? Hadwa mankibai, sejajar dengan kedua tangannya. Nah, kalau di dalam mu'in itu adalah jempol kita di bawah telinga kita. Jadi Allahu Akbar, pas nalar di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, takbir atau angkat tangan itu pas kapan? Ini kalau sunnah. Tapi kalau kita nggak kerjain makruh hukumnya. Ketika kita mau ruku, misalnya minal jinnati wan nas, Allahu Akbar, angkat tangan dulu, kayak gitu. Angkat tangan jangan beda, angkat Allahu Akbar, Jangan ngomong gitu ya. Atau nggak semangat harus Allahu Akbar. Dan kan pas angkat sini nih. Lepas tangannya langsung, jangan Allah. Ini jadi jangan langsung sini. Langsung ke sini jadi Wal jinnati wan nas Allahu Akbar. Taruh langsung ke sini. Terus angkat tangan pas apa lagi? Pas sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Angkat gini tangan. Jangan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini batal ini. Gerakan banyak nih. Itu ketiga disunahkan angkat tangan. Terus kapan lagi? Ketika habis tasyahud awal, tahiyat awal ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kayak gitu. Tapi kalau rakaat pertama, habis rakaat pertama nih, habis sujud, Allahu Akbar.
langsungnya sedekah. Takbir, angkat tangan itu malah makruh. Nggak dapat pahalanya kita, malah makruh karena melakukan sesuatu yang diperintahkan, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, meninggalkan yang diperintahkan itu kuriha, hukumnya dimakruhkan. Jadi 4 tempat, termasuk kalau kita kurang rakaat. Kalau kita kurang rakaat, kita duduknya begini Pak ya, kalau kurang rakaat ya. Imamnya udah selesai, kita masih kurang rakaat. Duduk kita seperti ini. Dan tangannya jangan begini deh. Tangan seperti ini deh. Tuh. Kayak gitu. Apalagi kalau at-tahiyat tangan di posisi begini nih. Tangan kita di posisi begini nih. Begitu asyhadu alla ilaha illallah. Angkat, turun ya dikit. Jangan ngomong, jangan terlalu tegak juga. Turun ya dikit. Kayak gitu. Nah, ini jempol ada di bawah sebelah sini. Seperti tangan kita itu angka 53. Ya gitu nih 5, ini 3 tuh dalam Arab. Terus pas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, imam kan baca ayat akhir, kita ikutin aja baca ayat akhir. Dalam ayat kami majid. Kita kurang kan? Imam salam kita tambahin Allah. Akbar, ngangkat tangan. Terus kalau kita kurang rakaat, jangan cuma kita baca Fatihah doang, Pak. Kita tambahin baca surat juga di situ. Karena kan kita ketinggalan tadi pasti ada surat yang nggak kita baca. Jadi kita baca surat juga di Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad kayak apa kek. Dan dalam bacaan surat juga kita harus tartibus suar Pak namanya. Tartibus suar itu apa? Sesuai urutan. Misalnya kalau rakaat pertama kan susunan surat ya. Al-Qamut. Ini biar gampangnya nih. Al-Qamut wal asri terus wailun kemana ya. Alam Taro terus Al-Ila terus Ar-Aita. Jadi kalau rakaat pertama Al-Qamut, rakaat kedua di bawahnya. Jangan rakaat pertama Al-Qamut, rakaat kedua Al-Qari'ah. Enggak tartibus suar, enggak dapat sunnahnya tuh. Kayak gitu, menyalahi mukhalifus sunnah, menyalahi dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau rakaat pertama Al-Qamut, rakaat kedua wal asri atau di bawahnya. Gitu. Jadi kita harus paham juga tuh sunnah. Jangan rakaat pertama Alam Taro, rakaat kedua Al-Qamut. Enggak sesuai. Jadi kita juga harus tahu yang mana tartibus suar. Kayak gitu, tertib dalam bacaan surat. Gitu. Bahkan nanti ada ulama yang bilang begini, karena berdasarkan hadis Nabi ya, baca kulhu sampai selesai lebih baik daripada baca potongan-potongan ayat. Gitu. Jadi kecuali emang dia itu bacaannya adalah 30 juz. Jadi kita ambil pas jawab, lanjut lagi pakai Al-Quran memang misalnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma potongan-potongan ayat doang, itu mendingan kita baca kulhu sampai habis daripada potongan-potongan ayat. Jadi jangan tertipu, jangan terlena sama Allah. Ini imamnya bacanya Quran, ini Ustaz padahal bacanya cuma ini doang, baca juz Ramadan. Berarti lebih paham ya kayak gitu. Kayak gitu, jadi jangan ikut-ikutan juga tren-trenan baca gitu tren. Bahkan nanti kita ya kalau lihat ngomong yang qori, kita qori nih bisa qori dalam artian bukan kita tukang baca Quran suaranya enak. Qori itu adalah bacaan kita udah bagus. Di sini tuh pada baca Al-Quran semua ya. Bacaannya bagus deh semuanya. Ada orang yang bacaannya jelek, jangan ikutin. La yajuzu iktida'ul qari bil ummi. Enggak boleh orang yang bacaannya bagus ngikutin orang yang bacaannya jelek. Kalau ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin ya tadi bener lah. Kayak gitu enggak boleh. Kayak gitu ngalamin bukan alamin. Kalau bacaan kita cakep udah jadi ikutin. Terus bagaimana Ustaz? Kita udah telanjur ikutin deh. Mufaroqah, misah udah kita sholatnya sendiri. Dalam hati saya misah udah imam. Bahwa kita selesai udah kita ikut kita gerakan kita sendiri aja, nggak usah ikutin gerakan dia, nggak apa-apa. Apalagi termasuk nanti kalau ada orang yang sholat nggak pakai Bismillah dalam Al-Fatihah, itu udah di luar mazhab kita, tuh jangan kita ikutin yang begitu mah. Ya gitu. Jadi itu tadi dari ngomongin takbir ya banyak mana ya. Jadi takbir itu ada 4 tuh, angkat tangan tuh. Dalam Fatihah ada 4 tempat dia. Iya, 4 takbiratul ihram, ruku,
Iktidal sama bangun dari at-tahiyat awal. Jadi kalau bangun dari rakaat pertama, bangun rakaat ketiga, jangan angkat tangan. Kadang-kadang susah Ustaz. Kayak kita ubah dikit-dikit. Kayak gitu. Susah kan kalau udah jadi kebiasaan susah. Kayak gitu kalau jadi kebiasaan itu susah. Makanya kita rubah dikit-dikit, mudah-mudahan kita bisa. Kayak gitu. Amin. Iya, iya. Bisa ya? Bisa, udah. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.